Rayuan Pulau Kelapa adalah sebuah judul lagu karya Ismail Marzuki. Dalam liriknya dikatakan pulau kelapa nan amat subur dan melambai-lambai nyiur di pantai. Kesuburan dan lambaian nyiur atau kelapa memang bisa disaksikan hampir di seluruh penjuru Nusantara. Tapi tak seindah syair lirik Ismail Marzuki, pohon kelapa tak lagi menjadi primadona karena sebagai komoditas mulai digantikan oleh pohon sawit. Di berbagai penjuru Kalimantan Timur dengan mudah disaksikan pohon kelapa yang tak lagi terawat, tak diremajakan, bahkan dimusnahkan dengan cara menebang. Begitupun di tempat saat ini kami berada, Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang saat ini daerah ini sedang naik daun karena dicanangkan oleh Presiden sebagai ibu kota negara baru. Berniat mampir dan menyambangi sahabat kami, yaitu seorang ibu yang memiliki usaha yang bahan dasarnya adalah limbah, yaitu sabut kelapa. Melihat sabut kelapa yang hanya menjadi limbah, membuat Ibu Rusni, panggilan akrabnya, untuk menjadikan limbah ini menjadi bernilai ekonomi. Awalnya begini, begitu saya datang ke sini 6 tahun yang lalu itu saya melihat di beberapa titik itu kok sabut kelapa itu hanya dibakar saja jadi limbah gitu kan. Dan pada saat itu saya nggak tahu sebenarnya ada nggak fungsinya gitu. Yang saya tanya kepada mereka tengkulak gitu ya, tengkulak. Ya mereka bilang hanya dibakar karena hanya jadi limbah. Dan pada saat itu pun saya ditawarin, tapi saya sendiri bingung saya mau jadikan apa gitu kan. Akhirnya saya searching, saya browsing di Google, ternyata ada nilai rupiahnya gitu ya. Apa itu kokopit, apa itu cocoa fiber. Dari situ muasalnya saya tahu itu kokopit dan cocoa fiber itu sendiri. Kami pun berkesempatan diajak untuk melihat langsung pabrik pembuatan cocoa fiber dan cocofit tersebut. Disinilah limbah kelapa yang semula hanya dibuang dan dibakar, akhirnya menjadi cocoa fiber dan cocofit yang nantinya akan diangkut oleh truk-truk dan diekspor ke luar negeri. Cocoa fiber kami yang dari produksi dari dalam kami langsung bawa keluar, gunanya untuk dijemur. Setelah dijemur disortir. Setelah disortir nanti dipres, ada alat presnya kami di dalam. Karena juga harus menjaga kadar kekeringan ya Pak ya. Iya. Nah sebenarnya ini cocoa fiber yang agak lama karena yang baru kan sudah kami press semua. Ini juga boleh kesini Pak Bas ya. Itu yang bekas terbakar? Oh enggak ada yang bekas terbakar, sudah di bawah Pak. Bawah. Itu agak kayak. Kalau itu batasannya ampas Pak. Ampas. Jadi kalau kami giling kokopit itu kan ada yang pendek-pendek ya, itu ampasnya. Nah ini kok yang kami buat pot itu ini cocoa fibernya ini Pak. Yang ini. Makanya harus dipikirkan gitu biar nggak jadi limbah. Ini kan makan tempat luas. Ini berapa meter loh tinggi? Saya searching lagi di internet mengenai sabut kelapa itu kan akan ke connect sendiri, linknya akan kebuka. Akhirnya pada saat itu saya dapat AISKI, Asosiasi Industri Sabut Kelapa Indonesia gitu. Tapi sebelum saya kontak mereka yang ada di AISKI itu, saya sudah istilahnya punya data riset sendiri berapa sih potensi yang ada di PPU ini gitu ya. Saya juga nggak mengerti itu, saya taunya hanya kokopit, cocoa fiber, saya tidak ngerti bagaimana pengolahannya. Saya hanya menyampaikan aja
potensi sabut kelapa di PPU pada saat itu. Itulah lagi ndak kami siapkan, lupa Ibu bawa pulang ini. Nah ini yang sudah dijemur tadi, dipres. Jadilah bal-balan ini. 33 mata pisau di dalamnya, keluar kokopit, koko fiber di sana. Enggak, ini enggak memisahkan Pak. Ini langsung koko fibernya. Yang memisahkan di sana. Misalkan di sini. Iya. Mesin. Sabut kelapa yang telah diseleksi oleh mesin dengan 6 silinder, kemudian dipres menggunakan mesin hidrolik, dan akhirnya menjadi bantalan-bantalan koko fiber yang siap untuk diekspor. PNPM pada saat itu ada program juga ingin buka pabrik sabut gitu ya. Setelahnya itu saya bertanya, kalau 2 pabrik apakah memenuhi potensi, maksudnya bahan bakunya gitu kan. Nah, itu jadi pertanyaan. Akhirnya setelah dibicarakan, akhirnya kami ngajak bersinergi aja. PNPM bukakan pabrik, terus Pak Adi yang ISK tadi yang suplai mesinnya. Tapi batasannya sampai situ karena kami tersendat dengan operasionalnya gitu ya. Jadi sudah bangun pabrik, sudah lengkap alat-alatnya, tapi sempat terhenti. Datanglah sekarang investor kami yang saya bilang pimpinan kami, pengelola pihak ketiga ya. Nah, Pak Awaldin saya ditunjuk untuk pengelolanya di sini gitu sama beliau. Nah, ya setelah itu berapa tahun kemudian PNPM tak ada, legalitasnya pabrik itu sendiri masuk ke Koperasi Dana Amanah Masyarakat yang diketuai Pak Karta. Itu benar-benar dijaga ya Pak ya, untuk matras, tingkat kepanjangannya dijaga, ya. tebal tipisnya, kekeringannya gitu ya, keriting atau lurusnya. Iya. Kalau keriting kami nggak ambil sudah. Tali. Orang kadang-kadang dibuat bantal sendiri loh. Iya. Tapi sejauh matras. Iya Pak. Bisa. Untuk jok-jok kursi itu loh. Oh iya. Ya kan Pak? Ya bisa. Untuk jok-jok kursi. Ya kursi. Yang dikirim ke Jepang kan ini juga dia pakai jok mobil kan. Iya, tapi kan yang bagus Pak. Yang fibernya, yang kualitasnya bagus yang dikirim ke sana. Kekeringan terjaga. Itu benar-benar dijaga ya Pak ya. Limbah sabut kelapa ini nantinya akan menjadi berbagai macam produk seperti tali, pot, media tanam, papan yang menyerupai triplex tapi berbahan dasar serabut kelapa, bahkan sebagai bahan jok mobil-mobil mewah, sebut saja Mercedes-Benz dan beberapa merek mobil mewah lainnya. Pabrik sabut kelapa ini sendiri, produksi kami itu memang sabut kelapa 100%, menghasilkan koko fiber dan kokopit. Nah, kokopitnya ini sendiri, ini kan kami batasan saya ini kan hanya produksi. Kembali ke investor kami, ke Pak Awal. Sementara kalau ininya koko fibernya sejauh ini diekspor. Kalau kokopitnya tergantung lagi permintaan di daerah mana, mereka truk dikirim dari Samarinda langsung bawa ke lokasi. Setelah dicampur 4 tadi item itu, sekam bakar, kotoran hewan, ya, tepung ikan sama kokopit, fermentasi. Fermentasinya itu ini Butuh berapa hari? 1 bulan. 1 bulan. Ya. Harus berapa saat di Kalau dibalik-balik ini